Halo, halo, apa kabar semuanya? Salam cahaya. Jumpa kembali dengan saya, Sasi Maria Mozaik, untuk pilih kartu tarot di hari ini. Oke, kita timeless ya, fun reading. Kita akan baca secara general bagaimana perasaan dan kondisi dia saat berpisah sama kamu. Nah, ini sifatnya general, umum ya. Jadi ini adalah reading tarot untuk kamu yang terpisah dengan pasangan kamu atau dengan pacar kamu, bisa juga dengan suami kamu kalau sudah berumah tangga ya. Untuk mengetahui bagaimana perasaan dia dan kondisi dia saat ini. Oke ya. Kita akan shuffle dulu. Bagaimana perasaan dan kondisi dia saat ini, saat sedang terpisah oleh kamu. Jadi ini sifatnya timeless. Jika kamu membuka video ini, maka waktunya sudah mulai berlaku. Jadi berlaku di saat kamu membuka video ini ya. Oke. Ada berapa kartu ini? Ada 6 kartu ya. Oke. Kita akan lihat. Kita akan acak lagi. Kita bagi dalam 3 kartu. Oke. Kita akan bagi dalam 3 kartu. Kita akan bagi dalam 3 pilihan. Saya akan bagi dalam 3 pilihan ya. Silahkan kamu pilih ya. 1, 2, 3. Di sini aja deh. Ya. Di sini ya. Saya bagi menjadi 3 kartu. Oke. 1, 2, 3. Kita ambil di sini warna biru, putih, dan merah. Ya, biru, putih, dan merah. Silahkan pilih yang mana. Bagaimana perasaan dan kondisi dia saat ini. Oke ya. 1, 2, dan 3. Sudah? Oke, saya kasih waktu. Sudah cukup ya? Oke, sekarang saya buka satu persatu. Dari yang warna biru, apakah yang terjadi saat berpisah sama kamu? Mungkin bagi kamu yang LDRan juga bisa ya. Saat terpisah dengan kamu, apa yang terjadi dan apa yang dia rasakan? Oh Oke. Di sini ada 2 of Cups dan Ace of Wands ya. Oke. Kelihatan banget ya di sini yang terjadi sama dia. Dia sangat menginginkan pertemuan dengan kamu. Dia merasa rindu ya, dan terbayang-bayang sama kamu. Artinya sebenarnya dia itu nggak bisa lepas ingatannya dengan kamu. Dia
merasa bahwa kamu adalah orang yang paling mengerti tentang dia. Kamu adalah orang yang paling memahami kondisi dia. Kamu adalah orang yang dianggap dia itu sebenarnya adalah kekasihnya atau belahan jiwanya, atau seseorang yang mengisi hatinya gitu ya. Dan dia sangat memikirkan kamu. Tetapi ada Ace of Wands. Dia tidak berdaya, tidak mampu mengungkapkan ya. Dia tidak bisa memutuskan hubungan ini bagaimana ya. Dia merasa bahwa dia mungkin orang yang tidak layak bagi kamu. Dia merasa kehilangan pegangan, dia merasa belum bisa memilih, belum bisa menentukan sikapnya sebagaimana yang kamu mau. Jadi dia memilih, mungkin di sini dia memilih banyak diam. Dia belum bisa menyelesaikan masalah sama kamu kalau yang punya masalah ya. Dia memilih banyak diam, nggak ada komunikasi. Kalaupun komunikasi ya sedikit-sedikit sekali komunikasi. Dia merasa harus menjauh dulu dari kamu, sekalipun dia memikirkan kamu ya. Oke, ada apa dia sebenarnya? Kenapa dia tidak bisa memberikan keputusan ya sama kamu? Kita lihat ya, kita lihat di sini, kita lihat kenapa dia tidak bisa memberi keputusan. Kenapa dia menjadi orang yang belum bisa memastikan atau memutuskan jika kamu berumah tangga, jika yang couple ya sudah menikah, dia belum bisa menentukan sikap atau menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi ini, begitu ya. Oke, ada apakah? Oh iya, dia terikat pada sesuatu. Ada ikatan yang mengikat dirinya ya, baik itu mungkin pekerjaan, baik itu mungkin keluarga, kontrak ya. Intinya ada ikatan. Mungkin juga sebagian ada ikatan dengan orang ketiga, ikatan pekerjaan, ikatan keluarga yang membuat dia sedikit bimbang dan tidak bisa memberikan keputusan ya, tidak bisa menghubungi kamu bahkan karena bingung, karena dia bingung harus bagaimana ya, seperti itu. Dia bingung harus bagaimana. Lalu apalagi ya, dia tidak bisa meninggalkan ikatan itu, belum bisa meninggalkan ikatan itu. Terasa seperti berat ya, terasa seperti berat, terasa seperti tidak bisa melepaskan ikatan itu. Apalagi kalau memang yang difokuskan ini pekerjaan, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini, jadi dia terpaksa harus berpisah dulu denganmu, atau LDRan sama kamu, atau barangkali juga tidak menghubungi kamu jika kamu mempunyai masalah, atau semacam kayak ini ya, semacam kayak konflik ya sama kamu kayak gitu. Oke, kita lihat apa lagi ya. Nah, kenapa ada ikatan itu? Sebenarnya karena dia membutuhkan itu, masih bersandar pada ikatan itu, masih masih tidak bisa melepaskan itu karena ada keterkaitan yang saling membutuhkan atau berupa tanggung jawab, yang dimana dia masih butuh seseorang tersebut.
kalaupun pekerjaan dia butuh pekerjaan tersebut. Jadi kondisinya dia dilema ya, karena dia pun masih membutuhkan ikatan tersebut gitu, masih membutuhkan ikatan tersebut. Oke, apalagi? Nah, di sini ada justice ya. Di sini ada Nine of Swords. Kondisi sekarang dia sedang sangat depresi, sangat tidak baik ya. Kondisinya dia mengalami konflik. Kalaupun dia bersama dengan orang ketiga, dia konflik dengan orang ketiga tersebut. Kalaupun dengan keluarga atau orang tua, dia konflik dengan orang-orang, ya intinya orang yang punya pengaruh sama dia. Kalau pekerjaan ya mungkin masalah dalam pekerjaannya. Nah, di sini ada justice. Justice ini dia sangat mempertimbangkan semuanya ini. Dia ingin pertimbangannya itu benar-benar matang gitu ya, sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan kebijaksanaannya gitu. Dia nggak mau salah melangkah kayak gitu ya. Dan jadi energinya dia itu dilema dan tidak mau salah langkah ya. Kita lihat bagaimana pekerjaan dia ya. Pekerjaan dia Seven of Cups, dia sangat membutuhkan keuangan, dia sangat membutuhkan bantuan, dia sangat membutuhkan berkembangnya karir, berkembangnya finansial, dia sedang membutuhkan biaya-biaya seperti itu ya. Intinya dia sedang rumit ya dalam kondisi keuangannya. Oke, kita lihat energinya. Energi dia, ada storm warning, masalah besar, ada man holding a coin. Di sini ada masalah besar ya yang sedang dia hadapi, konflik, situasinya konflik yang cukup parah gitu ya. Ya. Kemudian dia sedang krisis ya, man holding a coin. Banyak biaya yang harus dikeluarkan, harus krisis, sedangkan pemasukannya begitu berkurang. Nah, ini adalah kondisi dia dan perasaan dia saat ini sama kamu. Intinya di energi awal ya, dia sebenarnya sangat merindukan kamu. Dia ingin bersama kamu, tapi apa daya semuanya ini sedang dia alami. Apa daya dia tidak mampu menginginkan seperti yang kamu harapkan ya. Kalau kamu ingin sering bertemu, dia mungkin tidak bisa menunaikan itu ya. Dia tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan, padahal dia pun ingin juga ya seperti itu. Dan dia dalam keadaan yang dilema karena masalah-masalah sangat pelik ini dalam ikatannya dan dalam pekerjaannya. Oke, itu adalah pile yang pertama warna biru. Oke ya, saya akan buka yang warna putih. Pile kedua warna putih. Oke. Oh, ada the High Priest, ada the Hangman. Di sini dia sedang healing. Mungkin dia mempunyai luka batin. Ya, mungkin diakibatkan oleh kamu, bisa juga dari orang lain atau dari lingkungan. Pokoknya dia sedang mengalami luka batin dan penyembuhan, ya. Dan penyembuhan itu dia lakukan dengan cara menyendiri, dengan cara menjauhkan diri dari kamu, menjauhkan diri dari lingkungan, menjauhkan diri dari orang-orang dekat. Intinya sekalipun dia beraktivitas, tapi hatinya serasa sepi, hatinya ingin sendiri, lagi merenung, banyak merenung ya, banyak merenung dan banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Itu yang dia lakukan sekarang. Nah, untuk hubungan sama kamu, dia sepertinya menggantungkan hubungan ini ya. Dia menggantungkan hubungan ini, mengabaikan hubungan ini ya, mungkin karena kondisi-kondisi perasaannya tidak nyaman, perasaannya yang terluka, perasaannya yang sedang healing, perasaan yang sedang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti itu. Oke, kita lihat kenapa dia menggantungkan hubungan ini.
Oke. Oh, ya. Sepertinya ada unsur hal-hal yang ditutupin ya. Sebagian adalah dia menutupi, ada yang dia sembunyikan ya. Dan mungkin juga ada The Magician di sini. Ada pengaruh-pengaruh energi negatif, dan mungkin sebagian dari yang memilih warna putih ini ada yang terkena magic ya, ada yang terkena magic, ada yang karena unsur-unsur energi negatif ini mulai masuk ke dia, sehingga dia menggantung hubungan ini, sehingga memang dia perlu healing. Dia kadang-kadang nggak stabil ya, kadang-kadang suka marah-marah sendiri, kadang-kadang suka sedih sendiri, suka lari dari kenyataan. Nah, ini semuanya diakibatkan karena energi negatif tersebut. Nah, energi negatif ini bisa jadi karena dia sendiri, karena lingkungannya, bisa jadi juga dikirim oleh orang lain kepada dia. Oke. Ya. Ada energi negatif ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini dia sedang belajar, sedang mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Dia sedang mau belajar untuk bangkit, mau belajar untuk sukses, mau belajar untuk memperbaiki dirinya. Nah, oleh sebab itu dia sementara menghindar dulu atau menggantungkan hubungan ini sama kamu. Oke, ada apa lagi? Ya. Nah, dia menghabiskan waktu dengan banyak bekerja dengan rekan-rekannya ya. Kalaupun dia belum ada pekerjaan, dia menghabiskan waktu dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan orang-orang dekatnya. Seperti itu. Dia beraktivitas ya, walaupun hatinya sepi, walaupun hatinya merenung, tapi dia berusaha untuk mencari pelarian dengan beraktivitas atau berinteraksi dengan orang lain ya. Oke. Lalu bagaimana dengan keuangan dan pekerjaan dia kondisinya saat ini? Kita lihat. Oh, Queen of Cups. Ya, Queen of Cups. Di sini dia ingin suatu kemajuan, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi, ingin mengejar angan-angannya, mengejar impiannya ya. Dia fokus ke situ, dia fokus untuk kesuksesannya ya. Oke. Di sini juga ada Ace of Cup yang memang dari usahanya sih belum mendapatkan hasil apa-apa, tapi dia tetap berupaya gitu ya. Maksudnya tidak ada hal yang berarti gitu buat dia. Maksudnya tidak ada kemajuan yang berarti, tapi dia tetap berupaya ya, fokus ke situ. Dan kita lihat lagi ada apa. Nah, iya memang dia disibukkan oleh tugas-tugasnya, oleh pekerjaannya, disibukkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dia kayak gitu ya. Dan dia memang mungkin karena terlalu fokus dengan logika, dengan pemikirannya, dengan pekerjaannya, maka dia menggantungkan hubungan ini. Ya mungkin dia sebagian juga ada yang ngeblokir kamu ya, atau mungkin juga kamu yang ngeblokir, artinya bisa berbolak-balik energinya. Di sini dia sedang belajar banyak tentang dirinya sendiri sebenarnya gitu ya, tentang kehidupan ini, tentang dirinya sendiri, mempelajari apa yang sudah terjadi. Kalau punya konflik sama kamu, dia belajar dari konflik itu, seperti itu ya. Nah, mungkin kamu juga, mungkin sebagian ada yang mencoba untuk menghubungi, tapi ini dikit banget ya. Saya lihat energinya dia itu dingin, seperti es gitu. Mungkin sekali-sekali saja dia meninggalkan pesan, bahkan sama sekali tidak gitu ya. Oke. Ada lagi. Oh iya. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Dia berupaya keras sebenarnya untuk mencari sesuatu yang bisa membahagiakan untuk dirinya,
untuk orang-orang yang dia sayangi, ya. Termasuk mungkin dia akan akan berusaha untuk mencari kamu kalau dia mungkin sudah sukses, sudah merasa sudah bisa bertanggung jawab, ya, bisa memenuhi target-targetnya, dia bisa memenuhi juga apa yang kamu inginkan. Mungkin dia akan mulai menghubungi kamu di saat-saat seperti itu, ya. Jadi ini masih dalam tahapan dia mengusahakan, ya, mengusahakan sesuatu tersebut. Apalagi, nah inilah kondisi dia sekarang, ya. Kondisi dia yang semacam kayak terpuruk, ya, terpuruk dan tersisa sebenarnya dalam kondisi yang sangat tidak stabil, dalam kondisi yang sedikit depresi, ya, dan tertekan. Ada tekanan, ya, di sini, ya. Oke, kita lihat ada energi apa ya dari spirit guide. Oke, ini pesan dari spirit guide adalah the garden and the gate. Artinya kamu harus menanti dia supaya dia stabil, supaya dia bisa termotivasi kembali. Biarkan hubungan ini digantung, artinya hubungan ini mungkin sementara karena dia sedang memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri seperti itu, atau melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini dia energinya sih bagus, ya, blossoming abundance ini artinya tetap energi untuk kedepannya itu akan ada perbaikan lagi, ya, akan ada perbaikan lagi, akan ada komunikasi lagi kalau semuanya itu sudah selesai, kalau dia sudah menemukan jati dirinya, kalau dia sudah mantap jiwanya, kalau dia sudah menyelesaikan semua tanggung jawabnya, ini kemungkinan dia akan menghubungi kamu lagi. Oke, ini adalah pilihan yang kedua, ya. Oke, sekarang adalah pilihan yang ketiga, warna merah. Ya, oke. Dia sedang apa di sana? Oh, the Hermit, Page of Pentacles. Apa yang terjadi? The Hermit, ya, dalam keadaan sedang buntu, tidak ada jalan, buntu. Pikirannya bisa jadi ini kepikiran, bisa jadi kepikiran dia, bisa jadi memang kepada karir dia, kepada pekerjaan, kepada waktu, ya, waktu yang serasa kayak belum ada waktu, ya, ya, dalam keadaan dia mencari jalan, the Hermit ini, ya. Kemudian dia perasaannya sedang membutuhkan bantuan, ya, membutuhkan motivasi seperti itu. Sekalipun ini tidak ada jalan. Oke, kenapa bisa begitu? Kenapa dia tidak ada jalan? Ya, ada yang mengalami sakit, bisa jadi ini luka batin, bisa jadi ini luka fisik, atau sedang mengalami suatu penyakit, ya. Mungkin bisa jadi temannya, keluarganya, orang dekatnya gitu mengalami suatu penyakit, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, dia merasa mempunyai kesalahan, ya, sama kamu. Dia merasa bersalah. Iya, dia merasa bersalah. Inilah yang membuat dia merasa buntu, merasa malu sendiri, merasa tidak enak, merasa serba salah, ya. Merasa serba salah sama kamu. Nggak bisa lagi, nggak tahu lagi apa yang dia perbuat gitu. Nah, kembali lagi, ya, ini kebuntuan, ya. Mungkin bisa jadi dia pernah ada konflik sama kamu dan dia merasa tidak enak, merasa bersalah, ya, merasa bersalah dan merasa tidak enak. Oke, kita lihat lagi apa yang sedang terjadi sama dia, ya.
Oh, iya. Harapan dia sebenarnya ingin bisa membahagiakan kamu, membahagiakan orang-orang yang dia sayangi, ya. Nah, ini karena patokan dia atau prinsipnya dia itu adalah materi atau uang. Prinsipnya dia yang dia kejar ini sebenarnya adalah fokusnya ke materi, ya. Lalu bagaimana dengan karir dan usahanya sekarang, kondisinya dia? Oh iya, di sini ada sun, ada matahari. Ya mungkin ini orangnya agak ego, ya, kemudian idealis, dia inginnya kemauannya diturutin. Kemudian hubungan kalian ini kayak on off gitu karena keegoan dia kayak gitu, ya. Karena dia orang yang moody, yang artinya dia ingin ngikutin moodnya. Kalau dia lagi moodnya bagus dia ngubungin kamu, kalau moodnya nggak bagus ya dia mengabaikan kamu, bahkan tidak mengontak kamu, ya, seperti itu, ya. Intinya dia memang orang yang fokus ke dirinya sendiri sebenarnya sih. Ada rasa nggak enak juga ya sama kamu. Oke, dan di sini ada King of Swords, ya. Artinya dia memang orang yang banyak menggunakan logikanya daripada perasaannya, ya. Oke, ini adalah kondisi dia sekarang saat berpisah sama kamu. Lalu kita cek energi apa yang sedang terjadi. Oke, kita akan cek, ya. Oke. Door to personal healing and happiness. Dia ini sedang fokus ke dirinya sendiri dan ingin kebahagiaan di masa yang akan datang, ya. Dia ingin mencapai kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Yang dia kejar itu sebenarnya kebahagiaan, gitu, ya. Maka dia fokus ke dirinya sendiri. Cuma hubungan sama kamu ini mungkin ada sesuatu yang crash, gitu, ya. Ada konflik. Barangkali ada masalah yang belum diselesaikan, jadi dia merasa nggak enak, sehingga itulah yang dia rasakan sekarang. Akhirnya agak segan, ya, agak segan gitu mengkontak sama kamu. Nah, dia sedang healing, dia sedang membersihkan kotoran-kotoran di hatinya, sedang berusaha menjadi orang yang kuat, ya. Berusaha fokus ke dirinya dan meningkatkan sisi baiknya dia, meningkatkan kualitasnya. Maka dia akan tunjukkan kepada kamu suatu saat dia akan bisa lebih baik, suatu saat dia akan berubah, suatu saat itu dia akan menjadi orang yang hebat, ya, seperti itulah. Karena memang dia orang yang cenderung menggunakan logikanya, ya, cenderung menggunakan emosinya bahkan, gitu, ya. Jadi orang yang kalau nggak logikanya, dia egonya gitu yang kuat, ya. Oke. Kayak maskulin banget seperti itu, ya, energinya dia, ya. Nah, oke. Itulah tadi pilihan untuk nomor 3 atau warna merah, ya. Semoga resonate. Jika nggak resonate, ya, berarti kartu ini bukan untuk kamu. Kamu bisa ngubungin aku untuk personal reading di nomor WhatsApp yang sudah tertera di sini. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya ini. Kita akan berjumpa kembali dengan pilihan kartu yang lainnya. Oke, bye-bye.